Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hermanafiah. Dalam BBM kali ini, saya akan menjelaskan materi pada salah satu mata kuliah Statistika Ekonomi 1, yaitu pengertian dasar statistik. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu statistik? Jadi, statistik adalah cabang matematika yang berurusan dengan pengumpulan data, organisasi, analisis, interpretasi, dan presentasi yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Nah, apa sih pengertian dari statistik itu? Jadi, secara etimologis, kata statistik ini berasal dari kata status dalam bahasa Latin, state dalam bahasa Inggris, atau kata stat dalam bahasa Belanda, yang mempunyai arti yang sama, yaitu negara. Mengapa menggunakan kata negara? Karena dalam sejarah statistika ini, pada awalnya statistika ini digunakan untuk mengukur angka-angka atas perintah raja dalam kerajaan atau dalam suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, ingin mengetahui jumlah penduduknya, dan ingin mengetahui hewan peliharaan dan hasil pertanian di negara tersebut. Sehingga dalam nama statistik ini diambillah dengan arti negara. Nah, pada mulanya ini, statistik ini diartikan sebagai kumpulan beberapa data atau kumpulan bahan-bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau sekarang lebih dikenal dengan data kuantitatif, dan yang tidak berwujud angka atau yang sekarang lebih dikenal dengan data kualitatif. Tapi statistika ini berbeda dengan statistik ya. Kalau statistika ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Sedangkan statistik itu adalah data itu sendiri atau hasil penerapan algoritma statistika dalam suatu data. Bisa disimpulkan bahwa statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah data yang digunakan dalam perhitungan statistika. Nah, dalam pengertian statistik ini ada banyak sekali tokoh yang mendefinisikan arti dari statistika ini menurut ilmu pengetahuan yang mereka dalami masing-masing, sehingga pengertiannya itu berbeda-beda. Tapi berdasarkan beberapa definisi itu, sebenarnya statistika itu, definisi dari statistika memiliki substansi yang sama, walaupun cara penyampaiannya yang berbeda. Oleh karena itu, kata statistika ini dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang membahas 5 hal utama, yaitu proses pengumpulan data atau bagaimana data itu dikumpulkan, dan yang kedua yaitu proses pengolahan data, bagaimana data itu diolah, yang ketiga yaitu proses penyajian data, bagaimana data itu disajikan, dan yang keempat menganalisis data, bagaimana data yang ada itu dianalisis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang ada atau dari data-data yang telah dianalisis tersebut. Nah, data yang sudah diambil kesimpulan itu akan digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Nah, selain itu, statistika ini mampu juga meramalkan suatu keadaan yang akan dasar berdasarkan data-data di masa lampau. Jadi data yang ada di masa lalu itu bisa digunakan untuk meramal kejadian yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Lalu sejarah perkembangan statistik. Nah, perkembangan statistika ini sebenarnya terjadi bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Statistik ini telah digunakan oleh bangsa Mesir, Cina, dan Mesopotamia dalam masa sebelum Masehi. Mereka menggunakan statistika ini biasanya untuk menentukan besarnya pajak yang harus mereka bayar dan untuk memperoleh hasil pertanian atau hasil panen. Nah, ini hampir sama dari pengertian tadi, mengapa kok kata statistika ini diambil dari kata state yang berarti negara, lain tujuannya juga sama di sini karena dalam masa lalu, dalam masa kerajaan itu, sebelum Masehi mereka banyak menggunakan
statistika ini untuk mengetahui hasil-hasil dalam suatu kerajaan atau negara tersebut. Nah, dalam abad pertengahan, ilmu statistika ini sudah berkembang, digunakan untuk mencatat kelahiran, lalu mencatat pernikahan, dan mencatat jumlah kematian juga. Biasanya itu banyak digunakan oleh di gereja-gereja gitu. Nah, pada tahun 1904, seorang guru besar Oxford University, yaitu John Hicks, beliau menemukan matematika statistik atau matematika ekonomi yang menggunakan statistik. Nah, matematika ini digunakan untuk menganalisis ekonomi kontemporer. Jadi, John Hicks ini menemukan matematika ekonomi ini menggunakan statistik yang kedepannya ini bermanfaat dalam analisis ekonomi kontemporer. Lalu pada tahun 1937 berkembang lagi oleh Jan Tinbergen. Jan Tinbergen ini memperkenalkan Jan Tinbergen ini adalah seseorang yang memperkenalkan ekonomi statistik ini sendiri. Tinbergen ini menggunakan statistika untuk melihat bisnis atau pengaruh kebijakan ekonomi itu terhadap perekonomian nasional. Jadi yang sebelumnya hanya digunakan untuk mencatat kelahiran, menentukan besaran pajak, atau hanya untuk matematika ekonomi, pada tahun 1937 ini berkembang menjadi digunakan untuk mengetahui siklus bisnis dan pengaruh kebijakan ekonomi pada perekonomian nasional ini. Nah, karena itu, Tinbergen ini dikenal sebagai Bapak Ekonometrika atau ekonomi matematika statistik yang mempelopori bagaimana menghitung hubungan kuantitatif antara dua variabel atau lebih yang saat ini itu lebih dikenal dengan nama analisa regresi dan korelasi gitu. Nah, selain itu penemuan yang dilakukan oleh Tinbergen ini juga membantu mengetahui siklus bisnis yang sedang berjalan. Bahkan sama seperti yang sebelumnya, ini juga bisa mengetahui bagaimana produksi yang akan dihadapi, maksudnya peramalan produksi di masa depan, pemasaran, dan efisiensi faktor produksinya itu dapat dikaji lebih dalam karena penemuan Tinbergen ini. Lalu berkembang lagi pada tahun 1950, statistika ini digunakan dalam teori pengambilan keputusan oleh Thomas Bayes, atau teori ini lebih dikenal dengan sebutan teorema Bayes. Intinya dalam teorema Bayes ini, teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes. Statistika Bayes ini banyak memiliki penerapan. Statistika Bayes ini banyak digunakan dalam penerapan sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama dalam ekonomi makro, teori kedokteran, dan hukum. Jadi, dapat disimpulkan itu statistika ini berkembang yang sebelumnya hanya untuk matematika ekonomi, mencatat kelahiran, dan ekonomi statistik pada tahun 1950 ini malah berkembang menjadi salah satu salah satu yang digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan gitu. Nah, yang selanjutnya yakni jenis-jenis statistika. Nah, pada hakikatnya statistika ini terdapat beberapa jenis ya. Namun sebenarnya statistika ini dapat digunakan menjadi dua. Yaitu yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan dan yang kedua berdasarkan tujuan analisis. Dalam yang berdasarkan orientasi pembahasan ini terbagi menjadi dua, yaitu statistika matematik dan statistika terapan. Nah, statistika matematik ini lebih simpelnya itu statistika yang digunakan secara teoritis. Dalam statistika matematik ini, mereka hanya menggunakan pemahaman model dan teknik-teknik statistika gitu. Jadi pokok pembahasan yang ada dalam statistika matematik ini hanya meliputi uji T, uji normalitas, analisis regresi, dan yang lain-lain yang masih dalam konteks model dan teknik statistikanya. Dan yang kedua yaitu statistika terapan. Namun pada statistika terapan ini sudah mengalami perkembangannya. Kalau statistika terapan itu pemahamannya bukan hanya pada model, tapi juga pada konsep serta penggunaannya dalam disiplin ilmu tertentu.
seperti ilmu-ilmu biologi, statistika psikologi, statistika ekonomi, dan yang lain-lain. Jadi kalau matematik ini masih dasarnya, masih model dan tekniknya, sedangkan dalam terapan ini sudah digunakan dalam ilmu-ilmu yang lain, selain dalam ilmu statistika itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan tujuan analisis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama statistika deskriptif, dan yang kedua statistika indiferensial atau induktif. Nah, statistika deskriptif ini adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang data yang dianalisis. Data pada statistika deskriptif ini biasanya tuh disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram gitu, diagram lingkaran atau yang lain-lain. Nah, dalam statistika deskriptif ini biasanya mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, pengolahan data, penganalisis, dan penyajian data. Nah, yang kedua yaitu statistik indiferensial atau statistik induktif. Nah, statistik indiferensial atau induktif ini adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah diperoleh tadi. Nah, meskipun secara definisi kedua statistika ini berbeda, yaitu antara statistika deskriptif dan statistika indiferensial ini berbeda, namun pada dasarnya penggunaan keduanya ini saling melengkapi, yaitu statistika deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data, bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Kemudian setelah data itu ada, berdasarkan deskripsinya itu, statistik indiferensial atau induktif ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari data yang ada pada statistika deskriptif ini, sehingga kesimpulan yang didapat itu bisa dengan baik dan benar. Gitu. Nah, statistika indiferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, statistika parametrik ini biasanya digunakan itu untuk data kuantitatif, sedangkan non-parametrik ini lebih simpelnya untuk data kualitatif. Gitu. Nah, selanjutnya itu penggunaan statistik. Dalam SDM atau sumber daya manusia, ini statistik digunakan untuk penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan, evaluasi produktivitas karyawan, dan evaluasi kinerja perusahaan. Pada keuangan, statistik ini biasanya digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, pertumbuhan penduduk, pengangguran, kemiskinan, dan IHK atau indeks harga konsumen. Nah, dalam manajemen operasi, statistik ini digunakan untuk menentukan jumlah persediaan barang atau barang yang dalam proses atau barang yang sudah jadi. Yang selanjutnya dalam manajemen pemasaran, statistik ini banyak digunakan untuk penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, dan segmentasi pasar, serta diskriminasi pasar, ramalan penjualan, seperti yang dijelaskan tadi, efektivitas kegiatan promosi dan penjualan. Nah, yang terakhir, pada manajemen keuangan, statistika ini digunakan dalam melihat potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham. Dengan data-data yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, itu juga bisa dilihat penurunan dan kenaikan harga sahamnya, suku bunga, dan reksadana juga. Nah, dan juga bisa melihat tingkat pengembalian investasi dari beberapa sektor ekonomi, serta melihat analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha, dan juga analisis risiko setiap usaha ini. Jadi statistika ini banyak manfaatnya ya, baik untuk ekonomi dan untuk bidang ilmu yang lainnya. Yang saat ini saya bahas terutama di bidang ekonomi. Nah, mungkin cukup sekian materi BBM mata kuliah statistika ekonomi, yaitu pengertian dasar statistik pada kali ini. Mungkin kalau kurang memahami materinya, saya mohon maaf. Sampai ketemu di BBM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.